Halo, selamat sore, Mams. Boleh dibantu untuk audionya? Udah ada suaranya atau belum ya? Silakan, Mami, selamat bergabung di sesi live-nya Malil Kids ya, Mams ya. Halo, selamat sore, Mami. Selamat bergabung ya, Mams ya. Ini untuk Mamis yang udah gabung. Kali ini kita live-nya mungkin akan berbeda sesinya seperti biasanya ya, Mams ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu kakaknya juga, ada mamisnya juga gitu ya, Mams. Saya sudah ahli di bidangnya. Nanti kita akan mengundang ke sini juga nih, Mams, untuk live bareng-bareng ya, Mams ya. Kita akan undang ke sini untuk live bareng-bareng. Jadi mungkin mamisnya boleh ya, Mams ya, bisa sambil stay aja. Untuk judulnya sudah aku bantu dituliskan di judul besarnya ini, Mams. Jadi kita akan live ini untuk membahas tentang mom shaming ya, Mams ya. Jadi mungkin ini banyak mamis yang cukup relate juga atau mungkin banyak merasakan juga di sehari-harinya gitu ya. Untuk mamis yang mungkin punya pertanyaan atau misalkan punya keresahan, nanti bisa ditanyakan aja biar kita nanti bisa sharing-sharing juga gitu ya, Mams ya. Biar kita bisa sharing-sharing juga nanti dengan ahlinya gitu ya, Mams ya. Kita bisa sharing juga dengan ahlinya. Silakan Mamis untuk yang mau sambil nonton ini, sambil jaga anaknya mungkin, mau sambil sama temennya sekalian gitu ya, boleh. Bisa langsung di stay aja ya. Ini belum gabung ya, Cuk. Gitu Mami, silakan ya. Boleh sambil disiapkan pertanyaannya. Nanti aku infokan juga kalau misalkan di sesi live kali ini kita ada hadiahnya Mamis ya. Di sesi live kali ini tuh kita ada hadiahnya. Kita akan kasih hadiah seperti biasa dari Malil Kids untuk dua orang yang beruntung yang pertanyaannya nanti paling oke gitu ya Mams ya, untuk dua pertanyaan terbaik akan kita kasih hadiah dari Malil Kids. Jadi Mamisnya boleh stay aja. Untuk pertanyaannya silahkan disiapkan ya Mams ya. Pertanyaannya silahkan disiapkan mau mengajukan pertanyaan apa biar nanti bisa kita bahas bareng-bareng, kita kupas tuntas hari ini ya Mams ya, bisa ngobrol-ngobrol bareng-bareng juga gitu. Silahkan ya Mams ya. Mungkin untuk Mamisnya yang baru gabung mau kasih tahu teman-temannya dulu, boleh bisa diinfo ke teman-temannya sekarang Malil Kids live-nya ngobrol-ngobrol Mamis. Jadi kalau live sama biasanya yang tadi pagi agak beda nih gitu ya. Jadi hari ini kita akan live collaboration juga. Mamisnya boleh disiapkan pertanyaannya ya. Mungkin udah tahu infonya juga dari Instagram story-nya Malil Kids atau mungkin dari postingannya Malil Kids, udah banyak nih dari kemarin kita share-share mau live sama siapa gitu ya. Silakan Mamis, bisa langsung disiapkan pertanyaannya aja. Hari ini kita akan bahas tentang mom shaming. Jadi untuk mamis yang punya keresahan yang sama, misalkan kak aku pernah juga gitu ya, atau misalkan kak gimana sih caranya gitu ya kalau misalkan kita kena mom shaming itu kita harus seperti apa? Mamis nanti boleh siapkan pertanyaannya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng mungkin sama yang lebih ahlinya ya Mamis ya, untuk menjawab pertanyaan mamis. Barangkali bisa membantu keresahannya mamis juga gitu. Mamis ya, silakan bisa disiapkan pertanyaannya karena nanti untuk dua orang yang pertanyaannya paling baik, dua orang pertanyaan terbaik, penanya terbaik akan kita kasih hadiah dari Malil Kids ya. Akan kita kasih hadiah gratis. Seperti biasa kalau misalkan kemarin kita sesi-sesi live ngobrol juga kita kasih hadiah gratis untuk mamis yang pertanyaannya terbaik, kita kasih dua untuk dua orang. Sekarang juga ada nih Mams untuk dua orang juga sama ya. Jadi silakan mamisnya boleh siap-siap aja, disiapkan pertanyaannya, barangkali pertanyaan Amis terpilih untuk dipilih nanti sama tim kita atau misalkan nanti sama kakaknya juga ya, gitu. Oke. Okay. Gitu ya Mams ya, silakan disiapkan pertanyaannya aja. Mungkin Mams yang mau tanya-tanya dulu dari sekarang, boleh ya Mams ya, disiapkan dulu aja pertanyaannya, tapi nanti pas sesi live-nya udah mulai, itu juga boleh banget Mams ya, boleh banget langsung ditanyakan aja, apalagi nanti kalau sesi live-nya udah mulai sama kakaknya ya. Silakan Mams. Ada? Halo, selamat sore Kak Rizka. Selamat bergabung. Halo, halo selamat sore. Halo, selamat sore. Boleh dibantu mungkin Kak untuk suara aku aman kan di Kakak ya? Aman, suara aku aman nggak? Oke, aman, udah aman banget, udah kedengeran Kak. Oke. Oke, mungkin kita langsung aja ya Kak ya. Ini sekalian aku mau sambil perkenalan dulu. Pendengar, nama aku Cia, aku dari tim Malil Kids. Mungkin nanti yang akan menemani Kak Rika juga selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 5 sore kurang lebih gitu ya Kak ya. Mungkin boleh perkenalkan juga, silakan dari Kak Rika karena udah banyak mamis yang penasaran juga mungkin gitu. Jadi silakan boleh memperkenalkan diri dulu aja Kak. Oke, selamat sore buat semuanya.
join sore hari ini juga. Perkenalkan aku Christina, boleh dipanggil gampang ya, 4 ya. Aku adalah psikolog anak, remaja, dan juga keluarga. Kesibukannya sehari-hari selain otomatis menjadi ibu, aku sudah menjadi ibu selama hampir 8 bulan. Aku juga berpraktik sebagai psikolog di beberapa bank, serta menjadi ya gitu, atau sih aku juga suka contohnya kayak sekarang gitu ya, Instagram atau di seminar-seminar, di webinar seperti. Oke, jadi Kak Rika juga selain mungkin di bidang pekerjaannya, tapi juga seorang ibu juga ya Kak ya gitu. Mungkin kita langsung mulai aja ya Kak ya. Jadi yang akan kita bahas di sore hari ini mungkin selama 1 jam ke depan, ini judulnya sudah ada judulnya nih ya Kak untuk mom shaming gitu ya Kak ya. Tapi mungkin nanti untuk kata-katanya mungkin kalau misalkan ada yang mau diperjelas atau ada yang mau diperbaiki sama Kak Rika boleh banget. Ini aku mau sambil sambil tanya-tanya mungkin sambil sharing juga nih Kak gitu ya. Jadi ada beberapa survei ini yang dilakukan oleh Jakpart pada tahun 2018 mengenai mom shaming ini. Sebanyak 417 dari 574 responden atau itu sekitar 72% orang itu pernah mengalami mom shaming gitu ya. Jadi untuk bentuk mom shaming ini mungkin untuk yang sering aku dengar nih Kak di kalangan aku pun mungkin ya, karena aku juga sudah berkeluarga dan aku juga lagi hamil nih Kak gitu ya. Jadi mungkin sebagai mami baru gitu ya, mungkin akan calon ibu juga sering banyak nih dengar kata-kata mungkin yang cukup bisa dibilangnya mungkin agak negatif juga gitu ya, kayak mungkin di sekitaran aku nih sering dengar kayak misalkan untuk mamis, karena kita juga Maliokis ini kan sering berhubungannya dengan moms and baby juga gitu ya. Nah itu sering ada kata-kata mungkin yang kurang enak dengar itu kayak, Kak kenapa nggak dikasih ASI aja, kenapa kok susu formula gitu-gitu. Terus misalkan kok anaknya baru 1 sih gitu ya, kenapa nggak nambah lagi dan lain-lain. Terus anaknya umur segini kenapa belum bisa jalan, sementara anak aku udah bisa atau udah bisa ngomong gitu ya. Terus kenapa lahirannya pakai metode sesar misalkan, sementara kan bisa normal dan lain-lain. Itu mungkin yang sering lumayan terdengar gitu ya Kak di kalangan aku juga, sama mungkin juga di mamis-mamis kita nih juga yang ikutin Mother Kids gitu ya. Jadi itu sering kata-kata yang sering terdengar mungkin cukup negatif gitu ya, mungkin biasa dibilangnya mom shaming. Mungkin ini lebih jelasnya aku akan nanyain langsung ke Karika, apakah betul nih nama mom shaming ini adalah yang sering terjadi di saat ini, atau misalkan nama lainnya tuh apakah tentang mom shaming ini, mungkin boleh dijelasin sama Karika aja gitu. Ya. Oke, Katia. Tadi beberapa contoh yang Katia sampaikan itu fenomena yang dekat banget gitu. Memang nih secara definisi adalah judgement yang diberikan oleh lain terhadap seorang ibu gitu. Tapi judgement itu tujuannya untuk membuat si ibu menjadi tidak nyaman, merasa terusik gitu. Padahal dalam sebuah kondisi apapun alami ada background. Kayak contoh tadi kali orang ibu akhirnya melahirkan dengan metode operasi atau sesar, itu pasti ada alasannya ya. Jadi sebenarnya bukan ranah kita ya gitu sebagai netizen gitu ya untuk langsung menjudge pilihan seseorang, khususnya pilihan orang ibu terhadap anaknya gitu. Aku sambil cek audio dulu sebentar ya Kak ya. Ya, oke. Suara aku jelas apa perlu diulang? Tadi agak putus-putus sedikit sih Kak. Ada beberapa kata-kata yang kayaknya agak putus-putus sedikit. Oh, oke. Coba aku ulang ya. Jadi mom shaming ini sendiri masih putus-putus nggak? Udah lancar deh kayaknya Kak. Oke, aku coba ulang ya. Ya, jadi mom shaming adalah penilaian negatif yang diberikan
seseorang terhadap seorang ibu dengan tujuan tuh untuk merendahkan, membuat ibu menjadi tidak berdaya, merasa sedih, atau membuat tidak nyaman terkait keputusan dia terhadap anaknya gitu, atau buat malu gitu. Jadi banget sebenarnya judgementnya apa itu tadi yang beberapa yang Tia udah sampaikan juga gitu. Dan sebenarnya itu kan bukan ranah kita untuk memberikan judgement itu ya, karena tadi balik pasti ada background kenapa ibu memilih satu keputusan. Jadi mungkin itu betul apa sih biasanya dibilang dengan mom shaming gitu ya, kayak untuk di saat itu ramai banget nih gitu ya, karena di video-video mungkin jadi banyak kata-kata yang kurang enak, mungkin itu dari keresahan masing-masing tiap orang gitu ya, yang harusnya mungkin nggak selalu harus ditanyain, tapi jadinya mungkin jadi keluar dari mulutnya juga gitu ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi mom shaming itu karena memang sekarang fenomena yang cukup ramai dibicarakan juga gitu ya, terus sering dialami juga. Nah untuk dampaknya sendiri untuk mom shaming ini seperti apa sih Kak? Maksudnya kalau Kakak kan mungkin juga sebagai seorang psikolog sering ada mamis mungkin atau ibu-ibu yang senang sharing sama Kakak juga, itu dampaknya dari mom shaming sendiri ini seperti apa sih Kak? Atau bahkan separah apa gitu? Oke, sebelum aku jawab, kayaknya ini ada yang suaranya putus-putus ya, mati nggak Kak Tia? Aku bisa perbaiki dulu jaringan. Suara kita kayaknya suaranya tadi pas yang barusan terakhir udah aman sih Kak suaranya. Oh, yang ini enggak. Iya, cuman kadang kayak hilang-hilangan gitu. Oh, oke. Coba ya. Coba dulu nanti kalau misalnya masih putus buat kolom komentar ya. Nanti aku coba. Oke. Ya, jadi dampaknya bisa separah apa? Mungkin yang umum dan mami-mami juga pernah adalah mengenai baby blues dan postpartum depression gitu. Jadi terutama ketika mami ini terjadi di awal-awal ibu saat melahirkan gitu ya. Contohnya baby blues itu terjadi 1 sampai 2 hari melahirkan biasanya gitu, sehingga muncul perasaan tidak berdaya dan sedih, kesal gitu terhadap perannya sebagai ibu. Kalau misalnya sudah 2 minggu itu bisa mengarah pada di mana perbedaan salah satu yang juga ketika seorang ibu tidak lagi bisa merawat dirinya dan sang bayi gitu. Jadi sebenarnya bisa saja mengarah ada 2 kondisi itu kalau misalnya kita ngomong sesuatu bisa bilang ekstrim gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang ibu menerima mom shaming tapi tidak mengarah ke baby blues atau postpartum depression, ya ada juga gitu ya. Seorang ibu jadi merasa sedih berlebihan, jadi merasa tidak mampu atau tidak percaya merawat bayinya, tidak merasa happy, padahal setelah melahirkan hormon happy yang dibutuhkan ibu. Kenapa? Karena hormon happy itu bisa men-trigger munculnya air gitu. Dan juga kenapa dukungan penting gitu ya di awal-awal ini, karena hormon setelah melahirkan itu tidak stabil gitu. Jadi ibunya yang pengen menjadi sensitif gitu, jadi memang hormon biologis ibu yang setelah melahirkan itu memang masih adaptasi gitu. Sebelumnya ada bayi di dalam kandungan, sekarang sudah tidak ada, seluruh tubuhnya beradaptasi. Jadi memang challenging sekali situasinya. Maka lagi ucapan-ucapan yang tidak bangun, yang bertujuan memang untuk merendahkan gitu, triggering buat seorang ibu gitu. Oke, jadi untuk adaptasi mungkin sebagai di awal kehamilan juga mungkin ada pengaruh juga ya Kak ya. Biasanya kan di awal kehamilan juga banyak tuh yang jadinya hormonnya kurang bagus gitu ya. Mungkin di awal kehamilan juga sama, setelah melahirkan pun juga hormonnya perlu adaptasi lagi. Jadi mungkin pentingnya menjaga lisan juga mungkin ya, atau menjaga ketikan-ketikan itu mungkin lumayan berpengaruh ya Kak. Karena ternyata dampaknya lumayan jauh ya gitu, maksudnya jadi bikin ibunya tidak percaya diri tadi, terus juga bikin sedih gitu. Mungkin untuk mamis-mamis yang nonton juga nih boleh sambil dikenali juga untuk dampaknya itu bisa jadi seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa
lebih mawas diri mungkin ya gitu sebagai netizen, atau misalkan kitanya sebagai ibunya juga sekalian harus tahu nih harus seperti apa gitu ya. Nah untuk dampaknya mungkin tadi sudah disampaikan juga nih untuk Mama Samisi juga sama Kak Rika. Lalu untuk selanjutnya mungkin setelah tadi udah kita tahu dampaknya itu seperti apa, untuk solusinya sendiri untuk mom shaming ini kita harus seperti apa sih Kak gitu, atau untuk cara kita bangkitnya ini harus seperti apa, karena mungkin tadi ya ada sedihnya, ada harunya juga mungkin, tapi gimana caranya kita tetap harus bisa bangkit karena ada anak mungkin yang harus kita jaga juga, dan kita juga sama harus tetap happy gitu. Jadi mungkin solusinya seperti apa? Oke, sebelum aku jawab, aku izin sedikit ya Kak Oh, terkait pernyataan Kakak tadi terkait kehamilan itu juga mungkin hormon udah udah ada udah bergejolak lah gitu, beda dengan yang hamil. Nah, mom shaming ini juga sangat bisa terjadi ketika masa kehamilan. Apa tadi kalau kita tahu namanya kita lagi hamil ya, mungkin bentuk tubuh kita berubah. Oh, tiba-tiba misalnya muncul jerawat-jerawat gitu. Atau bisa juga berat badan kita bertambah sehingga mungkin kita jadi gemuk gitu. Atau mungkin mualnya parah banget, itu malah bisa seorang ibu tuh malah jadi lebih kurus gitu. Nah, atau muncul jerawat, smart, dan lain-lain. Nah, di sini perubahan fisik juga kan sekali untuk memicu munculnya gaming. Oh, jadi buat para ibu hamil mungkin ada yang join di sini gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena kondisi ini bisa mungkin ditemui oleh para hamil dari sekarang, nggak anaknya sudah lahir gitu. Nah, solusinya apa? Pertama-tama aku ingin mengajak kalian untuk sadar gitu ya, sadar dengan emosi yang dirasakan. Benernya ketika orang lain melakukan mom shaming ini, emosi apa sih yang aku rasain? Sedih, marah, kesel gitu ya, atau malah jadinya pengen balas dendam gitu karena aku dibilang kayak gini gitu. Oh, sinyalnya masih hilang ya, tapi katanya ada beberapa ada agak putus-putus sih Kak, beberapa kata tadi kayak hilang muncul gitu. oh gitu. Atau enggak, apa aku coba pindah lokasi dulu, aku quit sebentar, nanti aku join lagi, gimana enak? Boleh boleh nggak apa-apa Kak ya, biar lebih stabil ya. Oke. Coba sebentar aku pindah. Oke. Yang mana? Kenapa gitu? Oke, ditunggu sebentar ya Mams ya. Ini Kak Rikanya mau sambil ganti lokasi dulu karena koneksinya kurang bagus ya. Nanti pertanyaan Mamis ditulis aja, nggak apa-apa, nanti biar dicek sama tim kita ya. Nanti biar dicek sama tim kita. Mamisnya boleh stay aja ya. Boleh stay aja, ini Kak Rikanya sambil ganti dulu koneksi ya Mamis ya, biar lebih jelas suaranya. Biar suaranya bisa lebih aman ya. Biar nggak ini juga, biar nggak susah kita Mamis. Biar kedengeran infonya juga, soalnya infonya penting banget Mams. Infonya penting banget, jujur untuk aku yang lagi hamil nih sekarang ya, pasti penting banget info-infonya. Ditunggu ya. Ditunggu sebentar Mami, tapi kalau ada pertanyaan boleh diinfo aja ya, sambil kita nunggu Karikanya dulu. Oke, ditunggu sebentar Mams untuk Mams Awul ya. Ditunggu bentar ya Mams. Ini Karikanya belum join lagi nih. Nanti kalau udah bisa langsung aku accept ya, biar kita bisa ngobrol bareng lagi. Soalnya kalau suaranya kurang jelas, nanti Mamisnya juga info yang didapatnya setengah-setengah ya. Tadi padahal infonya penting-penting banget, jadi sayang kalau misalkan kurang jelas. Oke, sambil aku juga coba cek audio ya, Mams, biar suara aku juga lebih jelas ya. Ditunggu sebentar, Mamis. Oke.
Menggema juga ya. Oke, ini aku coba gabung lagi sama Karikanya ya Mams ya. Mamisnya boleh stay aja. Oke, halo Kak, selamat bergabung kembali. Oke, semoga udah lebih jelas. Kayaknya aku udah pindah lokasi sih. Udah oke nggak? Kayaknya masih agak sedikit putus-putus nih Kak suaranya. Oh gitu ya. Kenapa ya? Apa karena habis hujan ya? Di sini habis hujan deras. Oh, Mungkin bisa jadi ya Kak koneksinya lagi kurang stabil. ya. Nggak apa-apa Kak, boleh dicoba dilanjut lagi aja. Oke, Oke. oke. Tadi sampai di em, solusinya ya. Iya, iya. Oke, jadi pertama memang mami sekalian itu perlu aware dengan kondisi atau emosi diri sendiri dulu. Emosi apa sih yang aku rasain gitu? Karena dengan kita tahu kita tuh jadi lebih kenal diri kita. Karena pasti mengelola sedih beda dengan mengelola emosi marah, gitu ya. Nah, setelah tahu, oh aku sedih nih, ketika oh aku marah ketika aku dianggap tidak mampu untuk mengganggu. Oh, aku ngerasa kemampuanku sebagai ibu dipertanyakan nih hanya memilih gitu ya atau aku lahir dengan metode persalinan besar. Jadi kita perlu tahu dulu dengan kita sendiri berbicara sudah berkurang sekian persen dibandingkan kita nggak puri-puri gitu. Duh, so gitu ya atau dibilangin ini tapi sebenarnya nggak suka itu karena emosi apa. Jadi, aku pengen ajak kalian untuk kenal diri sendiri dulu emosinya tuh apa. Yang kedua, pikirkan cara yang paling efektif untuk mengurangi emosi. Misalnya, ada yang emosinya lebih ketika ngobrol cerita sama pasangan gitu ya. Misalnya habis pas suami pulang kerja gitu ya, ngobrol di meja makan, cerita-cerita, itu bisa lebih tenang. Ada yang lebih tenang ketika dipijet. Ada yang dibeliin makanan kesukaan. Ada juga yang lebih tenang kalau misalnya nonton Netflix gitu. Nah, ini kita perlu tahu kita tuh lebih tenang ketika ngapain. Karena tiap orang tuh beda-beda gitu. Dan yang terakhir kalau menurutku seandainya perasaan negatifnya sudah sangat mendominasi bagian harian jangan lupa untuk jangan lupa juga untuk cari bantuan profesional karena apa kita mau kalian sampai ya pada kondisi baby blues depression tadi gitu. Oke, jadi untuk yang pentingnya mungkin tadi kita mengenali diri juga ya kayak untuk kita mengatur emosinya itu harus seperti apa gitu ya. Tadi mungkin udah ada beberapa pertanyaan yang hampir sama sih Kak, solusinya tuh seperti apa gitu ya. Tadi mungkin mamisnya boleh sambil disimak juga nih mamis gitu. Mamis yang suka nonton, mungkin yang suka dibelanjain atau misalkan pengennya dekat-dekat sama suami dan ngobrol itu mungkin bisa dijadikan solusi juga nih mams ketika memang mom shaming ini sudah cukup mengganggu ke perasaan mamisnya gitu ya. Tadi udah cukup jelas juga penjelasan dari Karika nih karena untuk pertanyaan yang intinya mungkin tadi sudah dari mom shaming itu apa, dampaknya seperti apa dan solusinya sendiri itu seperti apa ketika memang kita mengalami gitu ya kayak untuk pertanyaan dari kita sih sudah cukup ya kayak sudah cukup terjawab semuanya juga tapi mungkin masih banyak mamis yang penasaran nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga kak gitu ya. Jadi nanti aku akan mengajukan pertanyaan. Ini pertanyaannya sudah dirangkum oleh tim kita juga kak. Jadi untuk beberapa pertanyaannya mungkin boleh dibantu dijawab sama Karika juga. Dan nanti untuk pertanyaannya mungkin boleh dipilih 2 orang pertanyaan terbaik. Untuk selanjutnya nanti Malilkis akan kasih bonus atau kasih hadiah untuk mamisnya gitu ya kak ya. Ini untuk pertanyaan pertama dulu nih kak. Ada yang tanya juga. Pertanyaan pertama, sekarangnya ada apa? Dari Mams Levi ya. Pertanyaannya gini katanya kak, kakak kalau mertua yang mom shaming terkait kualitas AC itu baiknya kita harus gimana? Menjawab atau lebih baik diam gitu katanya kak. Oke, nah ini satu hal yang banyak banget aku di teman-temanku atau di keluargaku.
ya. Pertama tentang ASI, kedua tentang mertua. Nah, ini karena mertua dan ASI jadi combo kayaknya. Jadi dua-duanya. Betul gitu. Diam atau menjauh, menurutku dua-duanya bisa jadi opsi. Ya, tergantung keluarga masing-masing. Jadi mungkin ada mertua yang akan jadi ya gak komentar lagi ketika kitanya tuh cuma oke mah gitu. Jadi cuma respon seadanya gitu. Tapi malah kalau misalnya kita semakin tua tapi ASI tuh nggak ada yang buruk mah gitu dan lain-lain, mungkin mertua kita tuh jadi pengen ngejelasin panjang lebar gitu. Jadi pada tipe mertua itu mungkin kita memang jawab tingkat jelas padat adanya oke ya gitu aja. Itu kita bisa gak gitu pikir gitu. Nah, tapi ada juga yang memang udah kita diem, kita ngasih respon yang terbatas, kita hormati, tapi masih terus menerus melakukan ke kita. Nah, pada situasi ini ya mungkin memang kita bisa menjauh gitu atau membatasi interaksi mertua kita itu, misalnya apakah dibatasi kunjungannya gitu ya. Tentunya hal ini karena sensitif bisa kita sampaikan kepada suami karena gimana pun juga kita adalah dari suami kita gitu. Jangan kita yang maju. Atau kalau misalnya tiap hari tadinya telepon video call ya udah kita jadi seminggu sekali. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk menjauh. Boleh nggak? Ya boleh aja. Itu apa ya kondisi keluarga masing-masing. Bahkan ya juga misalnya kita mau ngasih penjelasan jawab gitu. Kata dokter laktasiku yang buruk loh. Aku sering banyak dengar itu basi gitu ya. Padahal kita diet breastfeeding ya asinya nggak itu bikin kembung gitu. Nah itu kita jelasin kalau ada mertua menerima dan memahami kita jelas ya boleh juga kita jelasin gitu. Jadi responnya seperti apa itu boleh dibedakan di custom sesuai dengan kondisi masing-masing gitu. Oke, jadi kalau itu mungkin menyesuaikan dengan kondisi masing-masing ya kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini langsung aja dari Mams Monica Yusiana. Pertanyaannya, kakak di zaman sekarang itu banyak banget di sosmed terkait penyiksaan oleh ART katanya gitu. Orang tuanya, oleh ART atau orang tuanya sendiri. Gimana sih caranya kita mengontrol emosi dan tidak melampiaskan emosinya ke anak? Seperti itu katanya kak. Oke, jadi penyiksaan oleh ART gitu gimana kayak kita tidak melampiaskan. Kalau kita ngurus sendiri, Iya betul gitu kak. Jadi penyiksaan oleh ART atau kita sebagai orang tuanya sendiri itu gimana caranya kalau misalkan kita bisa mengontrol emosi dan biar nggak melampiaskan emosi yang kita punya itu mungkin tadi emosi marah itu ke anak gitu. oke, oke, thank you Monica. Nah, jadi memang kalau tugas jadi orang tua itu adalah yang terberat di dunia gitu ya. Nah, jadi contoh role model teladan utama dari anak gitu. Pastinya kita pengen kita tumbuh dengan baik, tapi kita sudah jadi role model yang baik, role model yang benar, role model yang tepat buat anak gitu. Yang perlu disadari adalah kita pun sebagai anak dari orang tua kita punya luka masa lalu, luka yang banyak lupa diselesaikan. Maka kadang kita bisa hal-hal yang berkenan gitu ya, hal-hal kita. Oh, Mbak Tia, misalnya dulu kita dibesarkan oleh orang tua dan suka pukul kita selama 20 sekian tahun, anggaplah nikah 25 gitu ya. Kita hidup dengan pola itu. Kita tahu anak salah, anak boleh dihukum, dipukul.
ketika kita punya anak, maka otak kita itu akan Kak, berpikiran maaf bentar. tertentu. Kayaknya putus-putusnya lumayan sering nih. Kurang kedengar jelas soalnya, Kak. Oh, oke. Halo, Nah, masih? masih sih Kak kalau ngomongnya lumayan panjang tuh hilang-hilangan. Oke, soalnya di sini tuh sinyal aku tuh full. Kenapa? Kakaknya pakai clip on atau suara asli dari Instagramnya ya, Kak? Suara asli, nggak Oh, pakai. suara asli ya. Mungkin boleh lebih dekat aja kali, Kak. Nggak apa-apa. Nah, iya. Soalnya tadi lagi lumayan rame kan gitu, tapi sayang nggak kedengeran soalnya, Kak. Oh, oke. Kalau kayak gini, Kayak gini udah aman sih, mudah-mudahan nggak putus-putus. Kalau suaranya sih kencang, cuman jadinya hilang-hilangan gitu, takutnya terlalu jauh atau apa. oke. Mungkin atau enggak aku ngomongnya jangan terlalu panjang kali ya. Ya, jadi dijeda-jeda aja kali, Kak, biar nggak putus-putus. Oke, Oke, balik. oke. Silakan, Kak. Tadi terakhir sampai nanti aku ulang. Iya, tadi tuh terakhir sampai role model tadi Kak, yang orang tua, yang Oh, oke. sebelumnya gitu ya. Oke. Iya, tugas jadi orang tua berat banget karena kita harus jadi role model buat anak. Nah, kemudian yang ini juga sekali dilupakan bahwa adalah kita masih punya luka masa kecil di orang tua kita. Kalau belum diselesaikan, kita wariskan ke. Nah, misalnya selama 20 kita hidup, kita dibesarkan oleh orang tua yang suka memukul kita ketika kita salah. Maka kita percaya bahwa kalau salah boleh dipukul. Nah, meskipun secara knowledge kita tahu nggak boleh, tapi karena badan kita punya memori, punya sense gitu ya, bahwa dulu kalau aku salah, aku dipukul. Jadi secara tidak sadar, bukan anak kita misalnya salah atau rewel, tantrum, maka kita juga jadinya mukul anak. Kalau setelah kita ambil mukul itu nggak boleh. Jadi memang pertama kita perlu belajar regulasi dulu sebagai orang tua, dan yang kedua coba kenali latar belakang kita, pola masa kecil kita tuh dulu dibesarkan cara seperti. Oke, gitu ya Mams ya. Jadi tadi untuk sedikit rangkumannya mungkin ya, kalau misalkan di Mamisnya suaranya kurang terdengar jelas. Jadi tadi dari Kak Rika itu mungkin mengenali latar belakang kita dulu gitu ya, untuk dididik sama orang tuanya seperti apa gitu Mams. Jadi jangan disamakan Mamis ketika misalkan dulu Mamis biasanya dididik seperti apa, misalkan dididiknya secara A gitu ya, itu nggak, Mamis nggak perlu ke anaknya harus A juga gitu, tapi dikenali juga di Mamis dan anaknya itu mungkin polanya bisa Mamis cari, bisa cari tahu juga. Jadi nggak selalu melampiaskan emosinya kepada anaknya gitu kurang lebih ya untuk Mams Monica ya tadi pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan ketiga dari Mams username-nya yang Alifa. Ini pertanyaannya cukup panjang nih Kak. Pertanyaannya, suami saya itu bantu sekali urusan rumah dari ngepel sampai urusan anak juga dia bantu. Dia juga kasih waktu aku me time itu 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi sewaktu dia ada urusan kantor, misal ada gathering atau ada ngopi sama temen, kok saya ada perasaan cemburu dan gak ikhlas ya kak katanya. Padahal saya tahu itu tuntutan pekerjaan. Bagaimana membenahi perasaan saya karena hal ini seperti bikin saya jadi feeling lonely aja dan bahkan bisa jadi cekcok juga katanya gitu. Oke, thank you banget pertanyaan. Sebelum aku jawab, aku pengen beri visual hacks. Nah, perasaan kesepian itu memang identik dengan kondisi seorang ibu, terutama ibu rumah tangga gitu. Nah, kenapa bisa muncul perasaan cemburu gitu ya? Moms bisa evaluasi gitu. Kondisi apa sih yang buat rasa cemburu itu muncul? Misalnya, cemburu pas suami di pekerjaannya mendapatkan respect dari
kolega-koleganya. Sedangkan ketika aku menjadi ibu di rumah, aku mendapat penghargaan nggak sih? Ada yang muji atau apresiasi gitu. Karena kalau kita di kantor, misalnya performa bagus, kita mendapatkan pujian ya, atau misalnya naik gaji, naik. Tapi kalau ibu di rumah, misalnya perkembangan berat badan bagus gitu, seringkali people take it for granted. Oh, ya wajar lah gitu. Nah itu, jadi perlu dievaluasi apa sih yang membuat aku tuh cemburu, atau nah, meskipun boleh me time 2 kali seminggu, tapi aku tuh me time sendiri. Sedangkan kalau pas waktu rame sama teman-teman kantor gitu ya. Jadi sehingga relasi dengan orang lain, sesama orang dewasa itu yang aku inginkan, gak dapetin. Jadi perlu ditelaah lebih lanjut gurunya itu karena apa, coba pelan-pelan dia gitu. Dan ini juga Mbak Tia yang biasanya muncul kenapa? Karena ketika ibu meskipun bisa me time, seringkali tuh lupa untuk upgrade diri. Ya, oh ya udahlah aku me time ngopi, tetapi ada nggak sih kan di upgrade dari segi gitu, karena kalau enggak rasanya tuh stagnan, bangun masak makin anak naik aja gitu. Jadi kalau lupa sama hal itu gitu ya, upgrade itu mungkin kita bisa cemburu juga tadi, karena kan kalau di temennya gitu. Oke, gitu ya Mams ya untuk Mams Iyang ya. Tadi jadi untuk notesnya mungkin mengevaluasi dulu juga gitu ya Kak ya. Untuk kondisi apa yang membuat Mamis sering ngerasa cemburu atau sering ngerasa kayak sendirian gitu ya Mams ya. Nah tadi untuk pertanyaannya, ini mungkin masih ada Kak Cila? Oke, pertanyaannya masih ada nih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mams username Seza_Duos. Bagaimana cara mengatasi comment head terhadap aku dan anakku yang bikin asi aku serat karena terlalu mikirin comment head tersebut? Adakah tips and trick untuk menepis comment head dan bolehkah kita meng-cut off orang toxic agar kehidupan parentingnya lebih lancar? Katanya gitu Kak. Oke, comment hate ya. Ya, ini nggak dibilang ya Mbak, apa munculnya dari siapa? Cuman bilang ada di comment hate aja ya. Iya, kayaknya comment head mungkin ini lebih ke sosial media, bersosial media juga sih kayaknya Kak. Oke, oke. Nah, kenapa tadi aku nanya dari siapa? Karena penting banget nih. Misalnya ini muncul dari strangers. Sebenarnya kita perlu belajar untuk cuek dan bodoh amat gitu. Kenapa? Karena stranger sama sekali tidak tahu hidup kita seluk-beluknya gitu ya. Dan apa yang kita tampilkan di sosial media itu kan mungkin hanya sekian persen dari keseluruhan hidup kita. Jadi buat apa kita terlalu capek membuang energi kita untuk apa ya, menanggapi mungkin ya gitu, atau memikirkan hate comments dari strangers gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya ini datang dari orang yang dekat sama kita, menurutku ini akan lebih challenging. Kenapa? Karena orang yang dekat itu seharusnya ngertiin kita, seharusnya paham kita, tapi kenapa masih memberikan komen ini gitu. Kalau seandainya ini datang dari orang terdekat, responku yang pertama adalah your feelings are valid now. Gitu. Jadi wajar banget kalau kita kesel sampai akhirnya asik seret, merasa stres gitu karena diberikan hate comments aja kan. Yang kedua, ini datang dari orang yang dekat sama kita gitu. Jadi puk-puk dulu gitu ya, dan memperbolehkan diri kita merasakan emosi itu gitu, karena ya memang menjengkelkan. Yang kedua, kalau seandainya kita sudah menerima bahwa kita kesel, kita marah, kita stres, oke, kita kelola sama kayak tadi, kita perlu cari cara apa nih yang bisa membuat kita tuh lebih tenang. Kalau udah, misalnya asinya masih seret, lakukan hal buat kita happy, dan kalau kita mau beberapa ASI booster ya itu juga nggak apa-apa banget gitu, tapi yang pertama perlu dikelola emosi kita dulu gitu. Dan apa ya, first action
itu beda ya kalau misalnya ini datang dari stranger atau datang dari orang yang kita kenal. Oke, jadi kalau misalkan untuk meng-cut off orang-orang seperti ini mungkin itu nggak apa-apa banget ya Kak? Gak apa-apa kalau misalnya kita akhirnya mau hide story kita Iya, gitu ya, yang mau di mute, it's okay, karena kita tidak bisa menyalahkan semua orang, gitu ya. Dan semua orang tidak mungkin semuanya senang sama kita. So it's okay untuk cut off beberapa orang yang memang mengganggu dan nantinya malah menurunkan kualitas asik kita, memperburuk peran kita sebagai ibu. Gitu. oke. Itu ya Mams ya. Untuk Mam Seza, mungkin kalau misalkan dalam bersosial media ini bisa tadi di mute atau di hide mungkin Mams, atau misalkan bisa nggak dibales komennya atau dimatikan komennya gitu ya kalau misalkan di dalam bersosial media. Tapi mungkin kalau untuk kehidupan sehari-hari yang sekiranya mungkin orangnya dekat, tadi mungkin sempat disampaikan sama Karika juga, mungkin intensitas ketemunya atau mungkin chattingannya bisa dikurangi gitu ya Mams ya untuk Mam Seza. Ini ada pertanyaan tambahan ya Kak Rika. Mungkin pertanyaan tambahannya, mom shaming tadi itu kan dampaknya cukup serius ya Kak untuk journey parenting kita. Nah sampai di fase seperti apa ya yang menggambarkan kalau kita ini sangat sudah butuh bantuan orang lain yang mungkin lebih ahli juga gitu. Dan gimana caranya kita mendiskusikan apa yang kita rasakan kepada pasangan atau mungkin kepada orang tua. Oke, oke. Jadi tandanya apa sih kalau kita udah butuh bantuan gitu ya? Betul. Oke, yang pertama sebenarnya tidak harus parah dulu baru kita tuh cari bantuan. Jadi misalnya tadi ya contoh pertanyaan dari siapa ya yang terakhir yang asinya jadi seret. Itu tuh udah tanda gitu. Dan kalau seandainya kita menemukan diri kita misalnya jadi nangis, asinya seret, atau kita jadi lebih tidak sabaran, tentunya sabarnya tiap orang beda-beda, kita yang paling tahu, tapi tidak harus baby blues dulu atau postpartum depression dulu gitu ya. Itu tuh nggak apa-apa banget untuk kita tuh udah boleh cari bantuan. Kenapa? Karena nanti kalau kondisinya semakin parah, pasti treatmentnya akan semakin lebih kompleks gitu. Jadi kalau bisa dicicil gitu ya, itu nggak apa-apa banget. Tapi tandanya nih udah benar-benar refleks itu seperti apa? Kalau misalnya ada emosi yang sedih terus-menerus selama seminggu, 2 minggu, emosi kita tuh tidak membaik. Itu berarti udah tanda yang pertama. Dari segi emosi. Dari segi kedua, dari segi pikiran. Kalau kita terus-menerus punya pikiran negatif tentang diri kita. Contoh, aku bukan ibu yang baik. Aku nggak bisa merawat anakku. Aku nggak sejago ibu-ibu lainnya. Aku kayaknya nggak becus deh jadi mama gitu. Nah kalau pikiran itu tuh terus menghantui kita, itu adalah tanda yang kedua, ya. Jadi pikiran yang negatif. Yang ketiga dari segi perilaku. Misalnya kita jadi lebih males ngapa-ngapain, pengennya di kasur aja gitu ya. Kita jadi tidak bersemangat untuk mengurus anak kita nangis kita biarin aja, atau malah kita marahin padahal dia masih bayi, atau misalnya kita jadi nggak mood makan, susah kerja. Nah, kalau ada perubahan perilaku ini juga red flags yang ketiga. Jadi baik dari emosi, pikiran, dan perilaku. Ini adalah 3 tanda bahwa kita butuh loh bantuan gitu. Kalau ketiga perubahan ini apalagi terjadi untuk waktu yang terus-menerus dan berminggu-minggu gitu. Oke, jadi barusan udah sampai di pertanyaan terakhir ya Kak Rika, terkait kapan gitu ya kita harus memerlukan bantuan orang lain kalau misalkan tadi perasaannya mungkin sudah mulai kurang stabil, sudah mulai udah merasakan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sangat menghantui, juga mungkin bisa dimulai untuk bertanya ke ahli dan yang lainnya mungkin ya Kak ya. Karena Betul. pertanyaannya tadi sudah disampaikan semua, Karika. Untuk pertanyaannya tadi ada dari 4 mamis. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu tadi tambahan dari tim kita juga, Kak. Mungkin untuk mamis yang masih ingin ada tambahan informasi gitu ya. Kalau dari pertanyaannya tadi sudah ada
4 pertanyaan, dan tadi kita udah banyak banget bahas terkait dampak dari mom shaming itu seperti apa, yang mungkin bisa menjadi membuat perjalanan parenting kita itu kan terganggu juga gitu. Terus bahkan ada yang sampai baby blues tadi mungkin udah dibahas sama Karika, terus juga sampai postpartum depression juga gitu. Mungkin untuk terakhir nih Kak, sebelum kita tutup juga, dari Karika pribadi, apa ada yang mau disampaikan mungkin untuk para mamis yang lagi nonton gitu ya, yang sedang mengalami hal serupa, mungkin dari sedikit pesan-pesan atau mungkin tips dari Karikanya sendiri gitu. Oke, buat para mami-mami sekalian, jadi ibu itu sangatlah tidak mudah ya. Kita bertanggung jawab untuk mengurus keluarga, mengurus diri kita, anak kita gitu. Dan terutama untuk para ibu baru mungkin ya di sini gitu. Ketika kita baru menjadi ibu, itu segalanya tuh baru. Kita belum pernah punya pengalaman gimana sih rasanya hamil, rasanya melahirkan, rasanya mengurus anak. Jadi dengan segala perubahan yang ada, mungkin ini sangat challenging. Jadi kalau misalnya dapat mom shaming dari orang-orang sekitar, percayalah ini adalah awal yang baru, sesuatu yang baru kita hadapi, sesuatu yang baru kita temui. Wajar banget kalau ada emosi-emosi yang mungkin akhirnya kita ngerasa kesel tadi ya sama beberapa komentar orang lain gitu. Tapi jangan putus asa karena segala sesuatu yang baru itu memang tidak mudah untuk dijalani. Kadang-kadang kita perlu belajar sesuatu yang belum pernah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi yuk bangkit lagi, mulai lagi, kelola emosi kita lagi. Percayalah bahwa kita adalah ibu yang hebat buat anak-anak kita, bukan anak-anak orang lain gitu. Kita adalah ibu yang cukup. I'm a good mother for my family, for my kids gitu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dan kita ingat terus gitu. Orang lain boleh berkomentar apa aja, kita nggak bisa kendalikan itu. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana kita menghadapi peran kita sebagai ibu. Jadi semangat terus. Oke, aku lumayan merinding nih Kak dengernya karena aku pun baru mau menjadi ibu gitu ya Kak ya. Jadi pasti banyak hal-hal yang bakal aku lewatin juga mungkin nanti setelah melahirkan atau mungkin di masa-masa dari nikah aja tuh udah lumayan banyak kata-kata yang kadang nggak enak gitu ya. Jadi pas Karika jelasin barusan lumayan merinding dan jadi reminder juga sih buat aku Kak gitu. Tadi ada pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin belum sempat terjawab sama Karika juga. Ini terakhir gitu ya. Pertanyaannya tadi ketika kita membutuhkan seseorang atau membutuhkan ahli gitu ya untuk cerita dan lain-lain, itu gimana caranya kita mendiskusikan apa yang kita rasakan kepada pasangan atau orang tua Kak? Karena kadang mungkin Oke. ada beberapa yang nggak mau bilang gitu, jadinya dipendem sendiri gitu. Oke, sebenarnya buat aku kalau nggak mau bilang ke keluarga itu tuh nggak apa-apa. Jadi nggak harus kita tuh ceritain segala sesuatunya sama keluarga kita. Tapi kalau sama suami, menurutku tuh penting. Gimana cara sampeinnya gitu ya. Sesimpel misalnya, ya atau pa, aku lagi nggak baik-baik aja. Dan aku butuh bantuan profesional. Aku akan mulai konseling ya sama psikolog. Udah cukup gitu. Jadi 3 kalimat aja kita sampaikan kondisi kita nggak baik-baik aja, kita butuh bantuan dan actionnya apa. Actionnya ini bisa juga tolong support aku ya. Udah gitu. Jadi sampaikan juga dengan singkat padat jelas karena terutama buat laki-laki ya mamis gitu, kadang semakin kita menjelaskan panjang lebar nanti tuh kadang kesimpulannya suka beda gitu. Jadi bilang aja tadi secara jujur kondisi kita apa, kita butuh apa, dan actionnya itu apa gitu. Oke. Jadi intinya diskusi juga mungkin ya sama suaminya, disampaikan secara baik-baik juga, dan intinya minta disupport aja gitu ya, mau ke orang tua atau ke suami minta disupport aja karena mungkin yang merasakan itu kan diri kita sendiri ya Kak gitu. Nah untuk pertanyaannya sudah cukup jelas banget Karika, terima kasih banyak. Tadi ada mamis-mamis yang udah bertanya juga, tadi ada 4 pertanyaan. Mungkin dari 1 sampai 4 pertanyaan itu boleh dipilih 2 pertanyaan terbaik. Mungkin tadi di pertanyaan keberapa yang menurut Karika itu pertanyaannya oke banget lah gitu di antara yang lainnya gitu Kak. Boleh nanti biar aku info juga sama tim.
Tadi pertanyaan yang keempat, yang tentang kualitas ASI ya, yang keempat Oke, ya. keempat. Keempat sama yang pertama Mbak Tia. Keempat sama pertama ya. Mhm. Untuk yang keempat itu dari @mamseza_duos. Tadi yang membahas soal head comment dan bikin ASI seret gitu ya. Terus yang pertama itu yang mertua mom shaming itu dari Mams Levi. Jadi Mams Levi Erwi. Jadi mudah-mudahan masih gabung juga gitu ya. Untuk Mams Levi, untuk Mams Seza juga. Jadi nanti boleh hubungi ke kakak adminnya aja Mamis untuk selanjutnya nanti sama tim Malilkisnya akan diproses juga gitu ya. Untuk Karika terima kasih banyak untuk sharing ilmunya hari ini. Ini nggak hanya untuk mamis-mamis yang lagi nonton, mungkin bagi aku pribadi di sini, bagi tim yang sama-sama ikut di ruangan ini juga jadi banyak pelajaran banget Kak, karena bukan hanya tentang soal pernikahan, soal ibu aja, tapi mungkin tadi Kak Cece juga banyak relate-nya, banyak ngangguk-ngangguknya, iya juga ya gitu. Jadi ilmunya sangat bermanfaat banget untuk aku, untuk teman-teman kita di sini juga, dan untuk mamis-mamis yang lagi nonton juga. Gitu mungkin tadi aku udah beberapa kata-kata dari Kak Rika nih udah sempat aku rangkum juga gitu, dan betul juga ya. Jadi ibu itu nggak mudah gitu ya Kak ya. Aku juga mungkin lagi belajar nih gitu untuk menjadi seorang ibu seperti apa. Jadi harus mengenali diri sendiri, harus bisa mengendalikan emosi juga, komunikasi juga ya Kak ya, dengan orang terdekat gitu, harus selalu berkomunikasi agar nggak merasa sendiri juga. Nah, dan selanjutnya jadi ibu itu memang nggak mudah gitu ya, udah cukup berat lah jadi ibu itu bebannya gitu, harus ngurus suami, harus ngurus anak, apalagi working mom harus sambil bekerja dan lain-lain, jadi sudah cukup berat ini pundaknya Mamis. Kalau misalkan ada yang kata-kata yang kurang berkenan di Mamis mungkin diabaikan saja, dikurangi intensitasnya, ketemunya mungkin, atau ngobrol-ngobrolnya, jadi biar kitanya lebih sehat, lebih waras juga mungkin gitu ya kayak. Seperti itu aja. Dan untuk mamis semuanya, saatnya kita bangkit. Mungkin mamis, untuk mamis yang pernah merasakan ada di posisi ini, atau misalkan kedepannya nanti takutnya merasakan di kondisi yang sama, ayo kita bangkit sama-sama mamis. Kita lebih happy lagi aja gitu ya. Kita lebih happy lagi aja untuk memulai awal yang baru gitu ya. Terima kasih banyak untuk mamis semuanya, dan untuk Karika juga yang sudah meluangkan waktunya untuk gabung di Malil Kids, udah ngobrol-ngobrol juga gitu ya Kak ya. Terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri dulu live-nya Kak. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi mungkin untuk di pertemuan selanjutnya. Cukup Kak? Oke, kita mau screenshot dulu Kak untuk Oke. kenang-kenangan ya. Oke. Oke, sebentar ya Kak, aku screenshot dulu. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Kak Rika untuk waktunya. Semoga sehat selalu keluarganya, semoga dilancarkan selalu pekerjaannya, dan happy terus Kak Rika. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Terima kasih Kak Rika, sampai ketemu lagi. Kids. Iya, terima kasih. Mamis, aku akhiri dulu live-nya ya. Sudah cukup ya Mams ya. Tadi untuk Mams Seza sama Mams Levi, boleh dibantu di chat ke kakak adminnya ya Mams ya. Boleh dibantu di chat ke kakak adminnya. Nanti biar bisa diinfokan untuk hadiah gratisnya, karena sudah mengajukan pertanyaan untuk Malikit dan untuk Kak Rika juga tadi ya. Ini Mams Seza kayaknya masih gabung nih. Makasih Minil, Mams Levi. Makasih Minil, sama-sama Mamis. Terima kasih kembali. Makasih udah nonton juga, udah tanya-tanya juga, udah nemenin juga selama 1 jam. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi, untuk sharing lagi sama orang-orang hebat nih Mams. Karena ilmunya nggak main-main ya Mams ya, kalau soal pertanyaan seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada waktu lagi untuk sesi sharingnya ya. Terima kasih banyak Mamis. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dadah Mamis, terima kasih.